Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabil huda, taat, hebat, juara. Anak-anakku semuanya, yaitu 6 Indonesia, 6 Cirebon, dan 6 Jabar. Kita kembali lagi ya di pelajaran tematik. Setelah kemarin sudah melaksanakan penilaian harian, maka kita lanjutkan kembali di tema yang keempat, yaitu tentang globalisasi. Ya, nanti untuk hari ini kita tidak belajar tentang bagaimana kemudian globalisasi itu seperti apa, tapi lebih kepada pelajaran IPA di subtema 1 kompetensi dasar 3.6. Ya, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang proses menghasilkan energi listrik. Ya, dari gambar-gambar ini kalian bisa lihat bagaimana kemudian sumber energi listrik bisa didapatkan dari mana saja. Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Nah, listrik merupakan kebutuhan pokok manusia. Artinya ini harus dipenuhi oleh manusia. Kemudian pasokan listrik itu biasanya berasal dari PLN atau perusahaan listrik negara. Nah, energi listrik juga dihasilkan dari pembangkit listrik. Ini ya yang kemudian PLN distribusikan kepada kita semua. Pada pembangkit listrik, energi dari sumber-sumber energi dalam alam diubah menjadi melalui penggerak atau disebut dengan turbin menjadi energi gerak. Selanjutnya energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Secara umumnya ya, jadi sekali lagi sumber energi diubah menjadi energi gerak oleh turbin. Kemudian energi gerak tersebut diubah lagi menjadi energi listrik oleh generator. Nah, ini ya, jadi cara kalau kita gambarkan seperti ini, sumber energi ini kemudian akan menggerakkan turbin. Nah, turbin ini yang kemudian energi geraknya itu akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Selanjutnya, sumber-sumber energi dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik apa saja? Yang pertama berasal dari bahan bakar fosil, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam ya. Kemudian yang kedua dari cahaya matahari, yang ketiga dari biogas, keempat panas bumi, yang kelima dari air, dan yang keenam adalah dari angin. Nah, ini dia contoh pembangkit tenaga listrik. Apa saja? Yang pertama adalah PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. PLTD, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. PLTBio, yaitu pembangkit listrik tenaga biomasa. Kemudian PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang terakhir adalah PLTPB, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Berdasarkan sumber tenaga penggeraknya. Ingat ya, sumber tenaga penggeraknya. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga termal, dan yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga hidro. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga termal. Pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Sekali lagi, energi panas menjadi energi listrik. Energi panasnya berasal dari mana saja? Yaitu dari batu bara, minyak bumi, gas alam, dan bahan galian seperti uranium dan thorium. Nah, contohnya pembangkit listrik tenaga termal ini adalah PLTU, PLTD, PLTG, PLTPB, dan PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini dia pembangkit listrik tenaga panas bumi contohnya ya.
PLTPB. Bagaimana cara kerjanya? Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tolong diperhatikan ya. Nomor 1 dulu, kalian lihat di nomor 1. Air panas dari dalam bumi naik ke penampung air melalui pipa. Lihat tanda panahnya ya, naik. Nah, kemudian di penampung air, uap panas dialirkan melalui pipa ke turbin. Ya, sudah sampai sini? Di penampung air. Kemudian nanti yang ketiga, uap panas tersebut akan menggerakkan turbin. Nah, setelah turbin bergerak, generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kalian lihat ya di generator. Nah, ini nih. Dari generator ini baru kemudian jadilah energi listrik, yang kemudian energi listrik ini akan disalurkan ke rumah-rumah. Kemudian apa yang keempat? Nah, uapnya sendiri akan dijadikan sebagai energi listrik. Bagaimana dengan air panasnya? Nah, nanti di menara pendingin ini, di nomor 4 ini, air panas yang dialirkan ke menara pendingin untuk menurunkan suhu air. Jadi suhu air yang panas tadi kemudian didinginkan di menara pendingin. Nah, kemudian setelah air yang suhunya telah diturunkan, dialirkan kembali ke dalam tanah. Nah, seperti itulah bagaimana kemudian panas bumi ini bisa menghasilkan energi listrik ya. Urutannya nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, dan nanti tadi air panasnya akan diturunkan kembali tapi melalui proses pendinginan dulu di nomor 4 dan nomor 5. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga hidro. Pembangkit listrik yang dapat mengubah energi gerak air menjadi energi listrik. Sekali lagi, energi gerak air menjadi energi listrik. Komponen utamanya adalah turbin dan generator. Contohnya adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini ya, ini ada gambarnya nih. Ada gambar contoh dari pembangkit listrik tenaga hidro atau contohnya di PLTA. Ini keterangannya. Cara kerjanya kita lihat. Gerakan aliran air yang sangat besar akan menggerakkan turbin. Coba kalian lihat nih, ada aliran sungai ya. Nah, aliran air ini sangat besar dan ini saking sangat besarnya ini maka dia bisa menggerakkan turbin. Nah, gerakan kincir air pada turbin akan menggerakkan dinamo. Jadi nanti di sini ada kincir air nih. Kincir air ini pada turbin. Nah, jadi ada turbinnya di sini. Turbinnya akan menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Ya, kita lihat ya, dinamo atau generator dan akan membangkitkan listrik. Selanjutnya terjadilah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian disalurkanlah ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Ya, lihat ya. Jadi aliran yang deras kemudian dia akan menggerakkan turbin yang ada pada kincir air itu. Kemudian nanti akan menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian akan membangkitkan energi listrik. Itu ya cara kerjanya PLTA. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah bagaimana setelah energi listrik dihasilkan, sekarang disalurkan. Bagaimana penyaluran energi listriknya. Jadi sebelum sampai ke rumah itu ada beberapa proses yang sangat panjang ternyata. Kita lihat dulu nomor 1 ya, dan lihat tanda panahnya. Nomor 1 itu ada pembangkit listrik. Tadi ada 2 tuh, ada pembangkit listrik termal dan tenaga hidro. Ya, jadi listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Itu ya. Nah, setelah nomor 1 lihat di yang kedua. Yang kedua itu adalah transformator penaik tegangan. Nah, disinilah nanti energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. Ya. Kemudian lanjut lagi setelah nomor 2 jalan ke nomor 3 yaitu disebut dengan gardu induk. Ya. Nah, kalian kenal sutet ya.
melalui sutet. Sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Melalui sutet inilah listrik dialirkan ke gardu induk ya. Kemudian di gardu induk ini tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Lanjut lagi, setelah dari gardu induk dia akan ke gardu distribusi. Lihat lagi panahnya. Tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt yang sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. Nah, setelah diturunkan ini kemudian lanjut lagi ke nomor 5. Apa itu? Ada trafo distribusi, yaitu nanti di sini energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Dan barulah nanti setelah dari di trafo distribusi ini, maka lihat panahnya ini akan akan disalurkan ke rumah-rumah ya. Jadi listrik dapat digunakan konsumen untuk menyalakan peralatan listrik. Nah, ternyata sebelum kita menggunakan energi listrik ini prosesnya cukup panjang ya. Jadi dari pembuatan energi listrik sendiri kemudian penyalurannya. Nah, setelah panjang lebar kita akan merenungkan kembali tentang listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu petir ya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat peristiwa munculnya energi listrik secara alamiah, yaitu pada petir. Ya, jadi listrik alami itu petir. Kemudian petir dapat membawa bencana apabila menyambar manusia, bangunan maupun pohon di sekitarnya. Nah, di waktu pertemuan sebelumnya masih di pelajaran IPA ini pernah Ibu share doanya ya. Nah, yuk kita ingat lagi apa doanya. Nah, yaitu ini waktu Abdullah bin Zubair ya mencontohkan membaca doa berikut. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamidihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujinya, begitu juga para malaikat karena takut kepadanya. Bukan kemudian kita menutup telinga, tapi berdoa atas petir yang Allah turunkan kepada kita semua. Untuk hari ini cukup ya. Semoga banyak hal yang kita pelajari hari ini dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih semuanya anak-anak. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.